Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holifah Madini dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan memenuhi tugas sejarah Indonesia, yaitu mengenai sejarah dan perkembangan iptek bangsa Indonesia. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau sering disingkat iptek dapat dikatakan sebagai segala hal yang berhubungan dengan teknologi, baik itu penemuan terbaru yang bersangkutan dengan teknologi ataupun perkembangan di bidang teknologi itu sendiri. Berbicara tentang perkembangan iptek di Indonesia, tentu tak bisa lepas dari peran teknologi informasi yang terus berkembang. Sebagai satu di antara negara berkembang di Asia, penggunaan teknologi di Indonesia tergolong pesat. Berikut adalah beberapa contoh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Antara lain, yang pertama, satelit. Milik Indonesia dinamakan Sistem Komunikasi Satelit Domestik atau SKSD Palapa. Satelit ini dibangun melalui sistem komunikasi yang dikendalikan Indonesia sejak tahun 1974 dan selesai pada tahun 1976. Sistem satelit Palapa ini memungkinkan Indonesia mengakses berbagai informasi melalui sinyal yang dipancarkan ke berbagai perangkat elektronik, seperti televisi, radio, telepon, dan sejenisnya. 2. Telepon seluler. Teknologi telepon seluler sudah dikenal Indonesia sejak tahun 1990-an. Saat itu, penggunaan teknologi ponsel memang masih sederhana, yaitu hanya sebatas untuk melakukan dan menerima panggilan, hingga mengirim pesan singkat atau SMS. Yang ketiga, televisi. Di Indonesia, televisi diperkenalkan tahun 1962 dengan siaran televisi Republik Indonesia atau TVRI yang kemudian mengalami perkembangan yang sangat signifikan dengan munculnya beberapa televisi swasta yakni RCTI, SCTV, Antv, Trans7, Global TV, dan masih banyak lagi. Yang keempat, komputer dan internet. Pada tahun 1990-an, perkembangan iptek di Indonesia ditandai dengan diperkenalkannya sistem teknologi informasi berupa jaringan internet. Internet memanfaatkan jaringan berbagai komputer yang terhubung secara langsung atau online. Jaringan internet dapat digunakan untuk mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat di bidang bisnis, telekomunikasi, dan pendidikan. Yang kelima, transportasi darat. Jalan tol pertama yang dibangun pada tahun 1973 adalah Jalan Tol Jakarta-Bogor-Ciawi, dan masih banyak lagi pembangunan jalan tol yang masih berlangsung hingga sekarang. Yang keenam, transportasi laut. Pembangunan sarana transportasi laut adalah merehabilitasi dan meningkatkan kapasitas infrastruktur yang ada seperti pengadaan kapal feri, pengangkut barang, perbaikan pelabuhan, dermaga untuk memperluas dan mempercepat lalu lintas antar pulau. Yang ketujuh, transportasi udara. Tersedianya pesawat angkut penumpang dan maskapai penerbangan nasional seperti Garuda Indonesia, Merpati Air, Adam Air, Lion Air, Sriwijaya Air, dan Air Asia. Adapun dampak positif perkembangan iptek, memberikan berbagai kemudahan, mempercepat dan mempermudah proses informasi dan distribusi dalam kegiatan ekonomi, menambah efektivitas dan efisiensi dalam interaksi sosial masyarakat, peningkatan di bidang produksi, menambah pengetahuan dan wawasan, perusahaan atau industri dapat menjual produknya lebih luas lagi, bersaingnya harga barang di pasar global, meningkatnya kualitas pendidikan. Dan adapun dampak negatif perkembangan iptek adalah munculnya kejahatan baru khususnya cybercrime, perkembangannya sifat konsumtif, hilangnya budaya tradisional, menumbuhkan kecenderungan sikap antisosial, munculnya hoak atau berita bohong dan disinformasi. Itu tadi sejarah dan perkembangan iptek bangsa Indonesia. Sekian dari saya, Holifah Madini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.